Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Ada mau kusampaikan sambil kutanya sama kamu. Ada lagi di kampung kamu yang disebut tokoh masyarakat. Tahu kamu kan apa maksud adanya disebut tokoh masyarakat? Ciri-ciri tokoh masyarakat ini, dia bukan pejabat. Dia tidak punya status di dalam organisasi pemerintahan resmi di desa itu, tidak. Tapi dia adalah termasuk sosok yang bisa mengambil kesimpulan terakhir apabila ada persoalan di kampung itu tak bisa diselesaikan oleh para pejabat-pejabat setempat. Itu yang disebut dengan tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat itu macam-macam tipenya. Ada tokoh adat, ada tokoh agama, ada tokoh pemuda. Nah, itulah paling apa? Tokoh adat sama tokoh adat sama tokoh agama sama tokoh pemuda lah yang paling umumnya ada di setiap kampung. Yang tiga-tiga posisi tokoh ini tak terlibat dalam secara resmi di dalam pemerintahan. Ini macam manakah kekuatan tokoh ini, terutama tokoh agama sama tokoh masyarakat? Kalau pala bercakap dia, tak ada yang berani mengagai, tak ada berani menyangkal, mengiukan semua. Bahkan pejabat tertinggi di tempat itu pun nggak berani lagi kalau sudah dia bercakap. Pertanyaanku yang tadi, ada lagi di kampung kamu itu begitu, atau memang sudah hilang sosok yang namanya tokoh masyarakat itu? Tapi ada satu informasi, berita yang mau sampaikan sama kamu, sangat menarik. Ada di satu kampung itu, posisi kampung itu tak pala jauh dari jalan lintas, termasuk kampung yang sudah maju, begitulah lu bilang. Sudah semi-semi kota, sehingga tak dapat lagi di situ tokoh masyarakat. Semua sudah marsi urus naibana. Tapi uniknya berdasarkan survei tingkat kesejahteraan sosial, kampung itulah satu-satunya kampung yang paling sejahtera, minim konfliknya. Kalau secara ekonomi oke lah, ada yang susah di dalam. Tapi sesusah-susahnya orang di situ, sekaya-kayanya orang di situ, konflik sosial, persoalan-persoalan antara tetangga, antara gang, tak ada, minus. Heranlah pula para pejabat, kenapa bisa begitu? Apa kuncinya? Maksudnya biar ditiru di daerah-daerah wilayah lain. Kenapa bisa tercipta sekondusif itu? Tak ada ghibah, tak ada menggosip-gosip, tak ada di kampung itu, blus. Padahal tak ada tokoh masyarakat. Dan pemerintah setempat tak pernah berbuat apa-apa untuk mensosialisasikan jangan kamu saling ghibah, tak ada, tapi bisa tenang. Rupanya, kenapa bisa tenang? Rupanya, walaupun tak ada tokoh masyarakat yang bisa menjadi panutan di situ, tak ada. Rupanya, baik tokoh masyarakat, tokoh apapun nama itu semua, baik itu pengusaha, baik itu yang posisi buruh, menjadi asisten rumah tangga, semua rupanya di daerah itu sudah punya kartu as. Tahu kamu kartu as kan? Kalau ada bertongkar di situ, ya kan, mau didamaikan sama orang-orang yang berwenang di situ, mudahnya main ancam masing-masing kedua orang yang konflik ini. Jangan coba-coba kau ceritakan masalahku ya. Kalau kau ceritakan masalahku, ku ceritakan masalahmu. Begitu semua. Rupanya masing-masing sudah pegang kartu as. Akhirnya tak ada berani. Karena nanti kalau ku masalahkan, nanti ini dibongkarnya nanti aibku. Datang yang sana, udahlah mengalah, lawak, diamkan aja lah. Walaupun rugi, aku rugilah. Nanti kalau ku angkat,
Di Bukit Tungkitnya pula, kita tengok. Jadi sudah punya kartu, sudah punya rahasia masing-masing. Masih tahuan muse. Jadi sudah punya samsak. Itulah rupanya yang membuat. Makanya kampung itu kondusif. Karena memang sudah tahun, nyahapeng semua punya kartu as. Tak ada berani menggalau-galaui. Akhirnya tentram. Tanpa perlu lagi tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu pun sudah punya kartu as. Udah banyak yang tahu. Jadi dia pun tak berani lagi membuat hata-hata poda-poda. Alah, banyak kali kombomu. Jangan banyak cakapmu, Pak. Kau dibilang sebagai tokoh yang keluarganya kau sekarang. Cuman kalau kau bongkar, awas kau. Ada lagi ku simpan. Dibilangnya. Jadi, tapi ya, tak tahu aku itu model tentram apa. Cuman rindunya kita ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang betul-betul bisa menjadi panutan. Baik perilakunya, perkataannya, kesehariannya, dan keluarganya. Itu menjadi faktor utama yang besar pengaruhnya untuk menetralisir setiap ketimpangan yang ada di satu wilayah atau kampung. Ya, ayolah. Bermanfaat itu sama kita besok. Oke lah ya. Assalamualaikum.